Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Noviansah dengan NIM J1B02310113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video teman-teman saya tentang unsur-unsur iklim pada pertumbuhan tanaman. Yang pertama, Stephanus Geramus Rengga. Judul: Pengaruh Perubahan Iklim pada Musim Tanam dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Malang. Pengaruh: di Malang Utara suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius dan di Malang Selatan suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius, yang dimana kenaikan suhu ini akan mempengaruhi pada jagung karena menghambat pertumbuhan, fotosintesis hingga menyebabkan gagal panen. Selanjutnya, Siti Fatma. Judul: Pengaruh Kelembapan Udara pada Pertumbuhan Tanaman Tomat. Pengaruhnya, kelembapan udara yang tinggi dapat menyebabkan tanaman tidak dapat menyerap air dan nutrisi pada tanah, yang dapat menyebabkan terhambat pertumbuhannya. Sebaliknya, kelembapan udara yang terlalu rendah dapat menyebabkan stres pada tanaman tersebut. Selanjutnya, Baik Aning Indria Payomi. Judul: Perlakuan suhu simpan terhadap pohon pisang. Pengaruhnya, pengaruh terhadap warna kulit, kekerasan, total padatan terlarut, dan kadar pati. Menggunakan 3 suhu, yaitu 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka lebih cepat berwarna kuning. Kekerasannya lunak, total padatan terlarutnya tinggi, dan kadar patinya rendah. Selanjutnya, Mila Fitriani Andristi. Judul: Pengaruh Pasca Panen dan Suhu Simpan Kualitas Buah Mangga. Pengaruhnya, karena hanya membahas unsur iklim, berarti kita membahas suhu. Penyimpanan pada suhu rendah sekitar 10 derajat Celcius dapat memperlambat penurunan mutu dan memperpanjang daya simpan buah mangga secara signifikan. Selanjutnya, Amelia Cassandra Ramadhani. Judul: Efek Kombinasi Suhu dan Waktu Ekstraksi pada Senyawa Kulit Lidah Buaya. Pengaruhnya, suhu berpengaruh pada aktivitas antioksidan, total fenon, kadar vitamin C, tokoferon, kadar aloin, yang dimana mereka akan meningkat saat suhunya naik atau tinggi. Selanjutnya, Muhammad Putra Rizki. Judul: Pengaruh Tingginya Curah Hujan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung. Pengaruhnya, curah hujan yang tinggi mempengaruhi dan berdampak pada tanaman jagung adalah pertumbuhan tanaman melambat, akar mengalami pembusukan, tanah menjadi jenuh, dan beresiko meningkatkan penyakit. Selanjutnya ada Maya Martaniati. Judul: Pengaruh Suhu dan Sistem Penyimpanan Terhadap Fisik Tomat. Pengaruhnya, menggunakan 2 suhu penyimpanan, yaitu 15 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius, yang dimana mendapatkan hasil bahwa penyimpanan dengan suhu 15 derajat Celcius lebih baik karena mampu menjaga tomat lebih lama. Selanjutnya ada Laila Harunisa. Judul: Pengaruh Waktu dan Suhu Penyimpanan Terhadap Kadar Asam Ascorbat Buah Papaya. Pengaruhnya, penyimpanan pada suhu rendah penting bagi buah yang mudah rusak karena dapat memperlambat aktivitas respirasi, proses metabolisme, dan penekanan aktivitas mikroba. Tapi perlu diperhatikan waktunya karena penyimpanan buah pepaya yang lama dengan suhu rendah dapat menyebabkan penurunan kadar asam ascorbat. Selanjutnya, Malik Fajar. Judul: Pengaruh Curah Hujan pada Pertumbuhan Jambu. Pengaruhnya, curah hujan yang cukup dapat mendukung proses fotosintesis, penyerapan nutrisi, menjaga tekanan turgor sel, serta mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif. Sedangkan curah hujan yang berlebih dapat menghambat respirasi akar, memicu stres tanaman, dan meningkatkan resiko serangan penyakit. Selanjutnya ada Nayanim. Judul: Kajian Perubahan Curah Hujan Terhadap Produktivitas Tanaman Jagung pada Lahan Kering. Pengaruhnya, curah hujan yang tidak menentu berdampak secara akurat terhadap pertumbuhan dan hasil panen. Selanjutnya ada Nila Juwita. Judul: Pengaruh Radiasi Matahari Terhadap Kualitas dan Pertumbuhan Selada Romaine. Pengaruhnya, menggunakan 2 perlakuan, yaitu menggunakan naungan dan
terkena sinar matahari secara langsung. Selada yang terkena sinar matahari langsung lebih baik daripada yang menggunakan naungan dari segi jumlah daun, kekokohan batang, bobot, dan luas akar. Kualitas juga dimenangkan oleh selada yang terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya Zaskia, judul Peran Suhu pada Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Stroberi. Pengaruhnya menggunakan dua perbandingan, yaitu pertumbuhan pada suhu rendah dan pada suhu tinggi, yang mempengaruhi perkecambahan daun, batang, pembungaan, buah, dan hama penyakit. Perkecambahan pada suhu rendah lambat, sedangkan pada suhu tinggi cepat. Daun pada suhu rendah lebih bagus dibandingkan pada suhu tinggi. Batang lebih kokoh pada suhu rendah tapi lebih panjang pada suhu tinggi. Pembungaan lebih berhasil pada suhu rendah dibanding pada suhu tinggi. Buah pada suhu rendah lebih unggul dari rasa maupun kualitas, dan hama penyakit lebih rentan pada suhu tinggi. Selanjutnya Makbullah Turahmania, judul Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Kedelai dan Pilihan Adaptasi Strateginya pada Lahan Tadah Hujan di Kabupaten Garut. Pengaruhnya berpengaruh pada penurunan produktivitas kedelai yang dimana pada tahun 1991 sampai 2000 dan tahun 2001 sampai 2011 telah mengalami penurunan sebesar 2,9% dan 5,27%. Selanjutnya Azizah Winda Yuliani, judul Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan dan Kualitas Lada Merah. Pengaruhnya menggunakan dua perilaku, yaitu ternaung dan terkena sinar matahari langsung. Berpengaruh pada jumlah daun lebih banyak tanpa naungan dengan 13,97 helai, sedangkan yang menggunakan naungan 10,5. Bobot lebih berat dan terkena matahari secara langsung dengan bobot 47,61 gram, sedangkan yang ternaung 35,25 gram. Daun lebih merah yang terkena matahari secara langsung. Selanjutnya ada Nurul Ainun, judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Padi di Lahan Tanah Hujan. Pengaruhnya, curah hujan yang baik akan meningkatkan produksi padi. Perubahan iklim sangat mempengaruhi berat padi, yang dimana pada lahan dengan curah hujan tinggi lebih berat dibandingkan dengan lahan kering. Selanjutnya ada Fahri Wirya Pratama, judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Perilaku Petani Tembakau di Kabupaten Jember. Pengaruhnya, iklim sangat mempengaruhi tanaman tembakau, terutama pada unsur radiasi matahari dan kelembapan udara. Jika radiasi matahari dan kelembapan udara tidak sesuai, maka kemungkinan gagal panen. Selanjutnya lalu Ahmad Sanki Hamdani, judul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Kopi Robusta. Pengaruhnya, suhu yang meningkat menurunkan produktivitas kopi Robusta. Curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi masa pembungaan dan panen, serta munculnya hama lebih sering karena perubahan iklim. Selanjutnya Mutia Nur Azizah, judul Pengaruh Temperatur Terhadap Kecepatan Pertumbuhan Kacang Tolo. Pengaruhnya menggunakan tiga perlakuan, yaitu suhu ruangan, suhu oven, dan suhu refrigerator, yang dimana suhu ruangan menunjukkan suhu yang paling cocok karena pada perlakuan ini pertumbuhan hipokotil lebih tinggi dibanding perlakuan yang lain. Suhu juga mempengaruhi fotosintesis, respirasi, morfologi, aktivitas enzim, dan penyerapan unsur hara. Selanjutnya Rizka Nirmala Putri, judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Padi. Pengaruhnya, suhu yang meningkat 1-2 derajat dapat menurunkan hasil padi sebesar 10-15%, dan perubahan pola hujan mengganggu fase pembunga dan pemasakan. Peningkatan suhu dapat mempercepat pertumbuhan tetapi kualitas menurun. Selanjutnya ada Aditya Arya Saputra, judul Laju Pertumbuhan Fase Fenologis dan Produksi Tanaman Stroberi di Dataran Rendah dengan Perlakuan Pupuk NPK, Kajian tentang Adaptasi Tanaman Terhadap Perubahan Iklim. Pengaruhnya, pertumbuhan tanaman stroberi lebih bagus atau lebih baik pada dataran tinggi dibanding dengan dataran rendah, karena suhu dan kelembapan pada dataran tinggi cocok dengan tanaman stroberi.
Selanjutnya ada Ridho Ikhlasul Mulki. Judul pengaruh tingginya suhu terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Pengaruh dari tingginya suhu pada pertumbuhan tanaman bayam adalah penurunan laju pertumbuhan, stres fisiologis, kualitas daun menurun. Selanjutnya ada Panji Arya Wijaya. Judul pengaruh suhu dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan jamur tiram di Tangerang. Pengaruhnya menggunakan 3 perlakuan, yaitu tanpa lampu, lampu 5 watt, lampu 15 watt. Dari ketiga perlakuan tersebut, perlakuan dengan lampu 5 watt adalah perlakuan yang tepat karena dapat menghasilkan jamur terbaik dengan berat 0,342 gram. Lanjutnya Muhammad Erdiansah. Judul curah hujan X Ubi Jalar. Pengaruhnya, curah hujan dibutuhkan dalam keadaan cukup jika lebih dapat menyebabkan kehilangan unsur hara, erosi, sehingga dapat menyebabkan kualitas ubi menurun atau bisa saja gagal panen. Selanjutnya Ade Pipit Nurmila Putri. Judul pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman stroberi. Pengaruhnya, suhu mempengaruhi tinggi tanaman dan luas daun stroberi. Tanaman yang ditanam di bawah naungan memiliki pertumbuhan yang lebih pendek karena suhu mikro yang lebih tinggi. Suhu rendah membantu pertumbuhan dan pembuangan matahari. Sebaliknya, suhu yang tinggi di dataran rendah menghambat perkembangan stroberi. Selanjutnya ada Nurul Imaniar. Judul pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Pengaruhnya, suhu dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan cabai, ukuran, kesehatan tanam, perkembangan bunga dan buah, serta dapat menentukan hasil panen. Itu semua membutuhkan suhu yang ideal, tidak boleh ekstrim. Selanjutnya Uswatun Hasanah. Judul pengaruh kelembapan terhadap perkembangan tanaman cabai. Pengaruhnya, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan resiko jamur dan bakteri, penyakit bagi tanaman, bunga gugur sebelum menjadi buah, gangguan pertumbuhan akar, pengurangan efisiensi transpirasi, sedangkan untuk kelembapan rendah dapat menyebabkan stres bagi tanaman. Selanjutnya Auraya Clarissa Maharani. Judul analisis peranan suhu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi. Pengaruhnya, penanaman dilakukan pada dataran tinggi dan rendah. Stroberi yang ditanam pada dataran rendah tumbuh lebih baik karena suhu dan kelembapannya sesuai dengan tanaman stroberi. Sedangkan untuk stroberi yang ditanam pada dataran rendah memiliki hambatan karena suhu yang panas. Selanjutnya Muhammad Prayogi Gyananta. Judul sosialisasi pendampingan identifikasi dampak perubahan iklim terhadap pertumbuhan dan hasil jambu mente di desa Sambiklen, Lombok Utara. Pengaruhnya, sosialisasi tentang perubahan iklim ini meningkatkan hasil panen jambu mente, memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan keuntungan ekonomi, dan meningkatkan pemahaman petani. Ini memperlihatkan pengaruh iklim untuk petani sangat penting. Selanjutnya, Jeffrey Samuel Fangidai. Judul pengaruh suhu terhadap produktivitas tanaman jeruk. Pengaruhnya, curah hujan yang lebih dan kurang sangat berdampak baik itu kualitas maupun kuantitas buah jeruk. Suhu sangat berpengaruh pada pembungaan jeruk. Selanjutnya, Muhammad Rizal Taftazani. Judul dampak kelembapan udara pada pertumbuhan tanaman cengkeh. Pengaruhnya, kelembapan dapat membantu menghilangkan stres pada tanaman cengkeh dan meningkatkan daya tahan cengkeh terhadap penyakit. Selain itu, kelembapan dapat membantu proses pertumbuhan cengkeh dan dapat meningkatkan hasil panen. Selanjutnya ada Nadia. Judul pengaruh iklim terhadap produksi tembakau di Kabupaten Jember. Pengaruhnya, unsur-unsur iklim sangat mempengaruhi tanaman tembakau di Jember. Contohnya curah hujan. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan gagal panen. Selanjutnya, lalu Suranggana Tilar Negara. Judul pengaruh suhu terhadap parameter fisik pisang kepok selama penyimpanan. Pengaruhnya, makin tinggi suhu penyimpanan maka semakin besar nilai yang dihasilkan seperti susut bobot, kekerasan, dan total padatan terlarut. Selanjutnya ada Muhammad Rangga Disa. Judul pengaruh unsur iklim pada tanaman padi. Pengaruhnya, pengaruh unsur iklim pada tanaman padi yaitu membantu proses pertumbuhan, proses fotosintesis,
meningkatkan kualitas tanam, menjaga tanaman dari penyakit, memberikan hasil panen yang berkualitas, dan sebagainya. Selanjutnya, Wahyudin. Judul: Pengaruh kelembapan udara pada pertumbuhan tanaman pisang. Pengaruhnya, kelembapan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pisang, daun, bunga, akar, pembungaan, serta tunas pisang dapat dipengaruhi oleh kelembapan udara. Selanjutnya, Muhammad Doni Saputra. Judul: Dampak perubahan musim terhadap produksi usaha tani kubis di Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Inerkam. Pengaruhnya, perubahan musim menyebabkan penurunan produksi kubis dan membuat kubis tidak dapat ditanam karena hujan jarang turun. Terakhir, Galang Arif Majiran. Judulnya: Pengaruh cekaman cahaya terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau. Pengaruhnya, cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman bayam yang terkena cahaya matahari secara langsung pertumbuhannya lebih cepat. Daun berwarna hijau, batangnya tegak kokoh, daunnya lebar dan tebal. Sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari mengalami etiologi dan sifat sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.